Ya, jadi baik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Arun Jawanda Pakali dengan NIM 1420-12-006R. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan peran dan fungsi perawat. Kita ketahui bahwa peran perawat ini dibagi menjadi dua, yaitu peran dan perawat. Peran itu sendiri ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap si orang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Sedangkan perawat sendiri ialah seseorang yang telah lulus dan mendapatkan ijazah dari pendidikan kesehatan yang diakui pemerintah peraturan perundang-undang nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Ada juga kata lain dari perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang nomor 38 2014 pasal 1 ayat 2. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi, yaitu tentang peran perawat yang terbagi atas 7 bagian, yaitu pertama, pemberi asuhan keperawatan. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Peran ini mempunyai contoh, yaitu pemberi asuhan keperawatan dilakukan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dalam melakukan peran asuhan perawat, perawat terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan dasar manusia dengan cara memberikan pelayanan yang sudah ditentukan oleh keperawatan sehingga klien merasa nyaman. Perawat juga harus mengetahui penyakit yang diderita oleh klien dengan tindakan yang tepat sehingga dapat diketahui kembali pada saat evaluasi. Evaluasi itu sendiri ialah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti pembandingan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Kita akan masuk ke peran yang kedua, yaitu peran advokat klien. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Pasien juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Peran ini mempunyai contoh, yaitu perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Misalnya ketika klien meminta tindakan yang terbaik baginya, tindakan atau peran yang dilakukan perawat itu sendiri ialah memberikan atau menjelaskan kepada klien dengan cara membuat klien tersebut percaya kepada perawat. Dan perawat juga harus berkomunikasi dengan pihak keluarga apakah penyakit yang diderita oleh pasien tersebut dibetulan pada pasien atau merahasiakannya. Itu yang masih contoh advokat klien. Selanjutnya yaitu edukator. Edukator itu lah
peran yang dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Peran ini mempunyai contoh, yaitu memberikan informasi mengenai gejala penyakit yang dialami klien. Misalnya, menginformasikan kepada klien mengenai penyakit yang diderita olehnya, sehingga klien pun mengetahui penyakitnya, sehingga klien pun dapat meningkatkan tingkat pengetahuannya, sehingga perilaku klien mengalami perubahan kesehatan. Nah, kita lanjut ke peran selanjutnya, yaitu peran koordinator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Peran ini mempunyai contoh, yaitu memberikan arahan kepada klien tentang pelayanan kesehatan. Misalnya, arahan kepada klien yaitu memberikan instruksi atau arahan kepada klien bahwa pelayanan kesehatan itu sangat penting bagi klien, supaya klien tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita masuk ke peran selanjutnya, yaitu peran kolaborator. Peran ini yaitu perawat juga bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana maupun melaksanakan asuhan keperawatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan klien. Peran ini juga mempunyai contoh, yaitu perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain dengan berupaya mengidentifikasikan pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam bentuk pelayanan selanjutnya. Peran perawat di sini adalah berani mengambil tindakan, yaitu dengan cara bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, misalnya dokter dan ahli-ahli lainnya, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat didiskusikan dan saling bertukar pendapat dalam membentuk pelayanan yang akan datang. Konselor memberikan konseling atau bimbingan kepada klien, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan sesuai prioritas. Peran ini mempunyai contoh, yaitu pengajaran yang diberikan kepada keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. Pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup ke arah perilaku hidup sehat. Misalnya, konseling atau bimbingan. Konseling atau bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang, yang perawat memberikan pengajaran kepada keluarga sehingga masalah keperawatan dapat mengubah perilaku hidup sehat. Selanjutnya itu peran pembaharu. Peran ini sebagai inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat. Peran ini mempunyai contoh, yaitu perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam berhubungan dengan klien, dan cara memberikan perawatan kepada klien. Peran perawat misalnya mengarahkan klien atau keluarga melakukan pola hidup sehat, misalnya pada saat ini ada yang namanya virus corona. Perawat memberi arahan kepada klien dan keluarga untuk berolahraga, cuci tangan, dan memakai masker. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan di peran-peran ini. Saya akan lanjut ke fungsinya, yaitu fungsi perawat. Fungsi perawat yang pertama yaitu fungsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya. Yang kedua, fungsi dapat berubah dari suatu keadaan ke keadaan.
lainnya. Fungsi perawat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu independen atau mandiri, dependen atau instruksi dari perawat lain, interdependen kerjasama dengan tim kesehatan lain. Fungsi pertama itu fungsi independen. Fungsi ini merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktivitas, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, pemenuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Fungsi ini mempunyai contoh, yaitu misalnya seorang perawat yang menggantikan cairan infus kepada klien, yaitu adalah hal atau salah satu pekerjaan perawat yang membutuhkan atau tidak bergantung pada orang lain. Perawat dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendiri. Misalnya salah satu kerja perawat yaitu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya perawat menggantikan cairan infus kepada klien. Ya, fungsi kedua yaitu fungsi dependen. Fungsi ini merupakan perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain, sehingga sebagian tindakan pelimpahan tugas yang diberikan, contohnya pelaksanaan pesan pelayanan kesehatan dari perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksanaan. Pesan-pesan dari perawat spesialis akan diberitahukan kepada perawat umum atau perawat primer ke perawat pelaksanaan. Perawat umum itu sendiri ialah yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat primer ialah metode penugasan di mana suatu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 1 hari terhadap asuhan keperawatan pasien, dari mulai pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Selanjutnya itu seorang tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan. Fungsi yang ketiga itu fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lain. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun yang lainnya. Fungsi ini mempunyai contoh, yaitu dokter dalam memberikan tindakan pengobatan, bekerja sama dengan perawat dalam memantau reaksi obat yang telah diberikan. Kenapa dibutuhkan kerjasama? Karena dokter dalam memberikan pengobatan bekerja sama dengan perawat agar supaya reaksi obat yang telah diberikan dapat dipantau dengan baik karena adanya kerjasama. Karena penyakit yang diderita tidak dapat diatasi dengan perawat saja, tetapi dibutuhkan tenaga dokter dan lainnya. Penyakit kompleks itu sendiri ialah penyakit yang reaksi penyakitnya yang berlebihan pada imun sehingga beredar pada darah dan bagian tubuh. Selanjutnya yaitu wewenang keperawatan. Wewenang keperawatan adalah hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi yang dimiliki. Lingkup kewenangan perawat dalam praktek keperawatan profesional adalah pada kondisi sehat dan sakit sepanjang daur kehidupan
atau dari konsep sampai meninggal dunia, yang mencakup 7 bagian asuhan, yaitu asuhan yang pertama, asuhan keperawatan pada klien anak dari usia 28 hari sampai usia 18 tahun. Yang kedua, asuhan keperawatan maternitasi, yaitu asuhan keperawatan klien wanita pada masa subur dan neonatus atau bayi baru lahir sampai 28 hari dalam keadaan sehat. Yang ketiga, asuhan keperawatan medikal bedah, yaitu asuhan pada klien usia di atas 18 tahun sampai 60 tahun dengan gangguan fungsi tubuh oleh karena trauma atau kelainan fungsi tubuh. Keempat, asuhan keperawatan jiwa, yaitu asuhan keperawatan yang klien pada semua usia yang mengalami berbagai masalah kesehatan jiwa. Yang kelima, asuhan keperawatan keluarga, yaitu asuhan keperawatan pada klien keluarga unit terkecil dalam masyarakat sebagai akibat pola penyesuaian keluarga yang tidak sehat sehingga tidak terpenuhnya kebutuhan keluarga. Yang keenam, asuhan keperawatan komunitas, yaitu asuhan keperawatan kepada klien masyarakat pada kelompok di wilayah tertentu pada semua usia sebagai akibat tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, asuhan keperawatan gerontik, yaitu asuhan keperawatan pada klien yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami proses penuaan dan permasalahannya. Kewenangan perawat terkait lingkup dari 7 bagian tadi, yaitu mencakup 1. Melaksanakan pengkajian keperawatan terhadap status biopsikosio kultural dan spiritual klien. Kedua, menurunkan diagnosis keperawatan terkait dengan fenomena dan garapan utama, yaitu tidak terpenuhnya kebutuhan dasar klien. Yang ketiga, menyusun rencana tindakan keperawatan. Keempat, melaksanakan tindakan keperawatan. Kelima, melaksanakan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. 6. Mendokumentasikan hasil keperawatan yang dilaksanakan. Melakukan kegiatan konseling kesehatan pada sistem klien. Melaksanakan tindakan medis sebagai pendelegasian berdasarkan kemampuannya. Melakukan tindakan di luar kewenangan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa sesuai ketentuan yang berlaku atau standing order di sarana kesehatan. Dalam kondisi tertentu di mana tidak ada tenaga yang kompeten, perawat berwenang melaksanakan tindakan kesehatan di luar kewenangannya. Tugas perawat yang pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan alat yang utama yang dilakukan perawat dalam mengkaji dalam proses yang berkelanjutan untuk memperoleh informasi untuk menentukan asuhan keperawatan yang akan diberikan. B. Menganalisis dan menginterpretasi data atau menentukan dan menginformasikan kesimpulan dalam mengambil keputusan. C. Mengembangkan rencana tindakan keperawatan atau menentukan masalah yang akan dirumuskan atau tujuan yang akan dicapai. D. Menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana keperawatan dapat dicapai dengan secara dan personal yang ada, misalnya biaya peralatan dan lainnya. 5. Menilai tingkat pencapaian tujuan atau sama halnya dengan evaluasi yang kegiatannya menilai tindakan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien. Yang keenam atau F, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Merupakan kondisi dalam melakukan penelitian, pengkajian, memuat dasar dari pasien. G, mengevaluasi data permasalahan keperawatan. H, mencatat data dalam proses keperawatan. I, menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan keperawatan. J, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang keperawatan. K,
K. Membuat usulan rencana penelitian keperawatan. L. Menerapkan hasil penelitian dalam praktek keperawatan. M. Mengidentifikasikan kebutuhan pendidikan kesehatan. N. Membuat rencana penyuluhan kesehatan. O. Melaksanakan penyuluhan kesehatan. P. Mengevaluasi penyuluhan kesehatan. Q. Berperan serta dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. R. Menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim keperawatan maupun tim kesehatan lainnya. Tanggung jawab perawat. Perawat itu sendiri mempunyai tanggung jawab, yaitu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya secara retrospektif atau prospektif. Jenis tanggung jawab perawat yaitu responsibility atau perawat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, responsibility to good atau tanggung jawab utama terhadap Tuhan. Responsibility to client and society, tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. Yang ketiga, responsibility to colleague and supervisor atau tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih kurang atau ada salah kata, saya terima kasih atau saya minta maaf dan sekian dan terima kasih.